Ratusan tahun penjajah asing, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, silih berganti menduduki bumi Nusantara tercinta ini, tidak terkecuali Pulau Morotai. Rakyat yang menderita akibat kekejaman dan penindasan penjajah itu selalu berharap suatu ketika akan memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Tiba-tiba, Jepang muncul sebagai kekuatan baru yang maha dahsyat. Angkatan perangnya menyerang basis militer Amerika di Pearl Harbor. Lalu menyebar ke segenap penjuru, menumbangkan banyak pemerintahan penjajah di Asia Tenggara dengan sebuah janji sebagai saudara tua yang datang menolong. Namun, ternyata tentara Jepang adalah juga fasis yang menjajah sebuah bangsa dengan cara yang lebih keras dan lebih kejam. Di Pulau Morotai, tentara Jepang membangun fasilitas militer dengan mengerahkan secara paksa tenaga kerja yang terdiri dari rakyat setempat sebagai romusa. Mereka sangat menderita karena diperlakukan secara semena-mena. Untunglah, tentara sekutu yang tadinya menyingkir ke selatan pada tahun 1944 kembali dan merebut Pulau Morotai dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kehebatan serangan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur ini diceritakan oleh seorang saksi sejarah. Sekutu telah mendarat di sini. Siapa bisa menahan? Jepang semua kekalahan di Pulau Morotai. Tentara semuanya, laut, udara, darat, semua dihitungkan 9 divisi. Itu diperkirakan Pulau Morotai itu mereka semua yang penduduk seperti dorang semua. Tempur sekutu dengan Jepang, ya nasib masyarakat amat sulit. Lain lari ke hutan, lain lari ke pulau, yang lain tinggal mati. Jepang tidak bisa mempertahankan lari di hutang. Hutang rimba di Balakan Pilowo sana, bagian barat. Setelah berhasil menduduki Pulau Morotai, sekutu kemudian membangun pangkalan militer terbesar untuk kawasan Asia Pasifik, terutama landasan udara sebanyak 12 buah yang dapat menampung sampai 3.000 pesawat terbang. Sekutu juga membangun Army Dock sebagai tempat pendaratan pasukannya di Morotai. Dari pangkalan di Morotai inilah sekutu melancarkan serangan balasan ke basis-basis tentara Jepang yang berada di pulau-pulau dalam wilayah Filipina dan Jepang sendiri. Kemenangan demi kemenangan diperoleh sekutu dalam pertempuran melawan Jepang. Sebagai puncaknya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pesawat pembom Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Korban yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penandatanganan perjanjian penyerahan tanpa syarat itu dilakukan di atas gelada kapal perang USS Iowa yang sedang berada di Samudra Pasifik. Dan Perang Pasifik yang berlangsung sejak tahun 1941 itu berakhir dengan menimbulkan korban jiwa dan harta yang tak ternilai harganya. Pulau Morotai adalah pulau kenangan
atas terjadinya Perang Dunia Kedua. Di pulau inilah Jenderal MacArthur selama 2 bulan berada melakukan tugasnya untuk memimpin persiapan melakukan serangan balik, merebut semua wilayah yang diduduki tentara Jepang, termasuk melakukan pukulan akhir yang bisa memaksa Jepang menghentikan perang. Jenderal MacArthur melakukan kegiatan selama berada di Pulau Morotai dengan segenap dukungan fasilitas untuk keperluan kemiliteran maupun fasilitas untuk keperluan pribadinya. Perang di Morotai juga menyisakan sebuah kisah heroik atas kesetiaan seorang prajurit Jepang yang tidak mau menyerah meskipun induk pasukannya telah takluk. Prajurit Teruo Nakamura memilih bersembunyi selama 35 tahun di dalam hutan Morotai karena mematuhi perintah pimpinannya untuk tidak menyerah kepada musuh. Jejak peninggalan prajurit berusia 26 tahun itu masih bisa ditemukan dan dikenang di hutan Morotai. Artefak peninggalan Perang Dunia Kedua juga masih abadi tersimpan di dasar laut Morotai. Sisa-sisa peralatan perang ini akan menjadi objek wisata bawah air yang potensial untuk dikunjungi.